Kapan aku berakhir dengan Dewa Pedang Bawaan ini? Kenapa dia begitu ingin membunuhku? Apa dia mengira aku pengganggu? Bai Guanxing ketakutan. Tetapi kekuatan magis Tao Bao di lengan bajunya begitu ketakutan sehingga dia tidak pernah berani mengeluarkannya lagi. Pada saat ini, para dewa dan iblis yang terbunuh dan terluka oleh Qin Yichen, bahkan lebih langsung berubah menjadi pita, melarikan diri, menyebabkan mata Fan Wanli terbelah. Sampah. Semuanya sampah. Bai Guanxing, apa yang harus kulakukan untuk membesarkanmu? Jangan sia-siakan sayap wujinnya. Pada saat ini, Qin Yichen ganas dan perkasa sepasang sayap ilahi emas hitam sekali lagi berkumpul di belakang punggungnya dan berubah menjadi dua bilah tajam, seperti pertarungan burung yang sengit, menyapu ke segala arah. Tetapi Brahma Miles tidak kacau. Keturunan dari klan Kaisar ini tidak hanya tirani, tetapi payung merahnya juga sangat luar biasa. Aku tidak tahu Pibu mengeluarkan payung ajaib itu, tapi sayap ajaib Wujin bisa mengeluarkan percikan api debutnya, tapi tidak bisa merobek payung ajaib itu. Dan Fan Wanli juga mengambil kembali segel para dewa dan berubah menjadi pelukan para dewa. Lengan dewa ini adalah tubuh alami klan Fan Ming, yang berbeda dari tangan 36 kaisar, dan lebih berguna untuk berperang. Saya melihat Brahma Wanli sedang mencubit segel atau mengembunkan tinju, dan juga mengeluarkan potongan-potongan harta karun Tao, seolah-olah dia adalah keturunan dari klan kaisar, statusnya tinggi, dan harta di tubuhnya tidak lebih buruk dari Qin Yichen. Bum bum bum. Selama pertempuran antara keduanya, langit pembunuhan langsung bergetar, tetapi Qin Yichen menjadi lebih sengit saat pertempuran menjadi lebih sengit. Tiba-tiba, Jin Tu menyalakan api Tao yang melonjak dan menabrak Brahma Miles. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Kekuatan pedang memadatkan jalan api, yang tampaknya tidak bisa dihancurkan. Bahkan Dao Jin yang paling ulet pun akan dilebur dan dibakar. Fan Wanli mundur lagi, dan payung ilahi tiba-tiba menutupi langit, mengubah ruang Qin Yichen. Sungguh sia-sia, klan Bais. Apalagi yang kamu ketahui tentang kekuatan dan kelemahan klan dan manfaat dari semua hal? Bah. Fan Wanli berubah menjadi seberkas cahaya ilahi dan tiba-tiba mundur, dan tidak ada artinya bagi Bai Guanxing. Kamu, Brahma Miles. Bai Guanxing berseru ketakutan, tetapi Fan Wanli tidak menoleh ke belakang. Tampaknya di mata yang terakhir, dia telah kehilangan kegunaan dan dibuang sebagai sampah sebagaimana mestinya. Namun, Qin Yichen mencibir di sudut mulutnya. Dengan kekuatan ini, kamu berani belajar dari orang lain. Fan Wanli sangat marah sampai wajahnya cemberut. Apa yang dia maksud dengan kekuatan ini? Tidak peduli bagaimana dia mengatakannya, dia juga yang terkuat di antara keturunan muda dari keluarga permaisuri. Tapi siapa sangka bahwa orang ini pertama kali menebas roh surgawi yang agung. Langsung pukul eksistensi paling kuat di antara mereka. Setelah itu, penyihir penjara surgawi menjentikkan pipa, dan jika itu menghancurkan Dao Heart-nya, Dewa Pedang Bawaan ini seharusnya direduksi menjadi besi tua. Tetapi alih-alih tidak terluka, dia juga membunuh mereka dengan satu pukulan, menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Bai Guanxing, hentikan dia. Jika aku mati, setidaknya aku harus membiarkanmu dikuburkan dengan ribuan anggota klan Bais. Suara Fan Wanli yang hampir memerintah datang, membuat Bai Guanxing mengertakkan gigi karena marah. Tetapi dia lebih tahu bahwa ini adalah dukungan mantan. Sekarang dia sudah mati di sini, dia tidak bisa membiarkan Brahman Wanli mati. Jika tidak, klan Baisnya hanya akan menderita lebih banyak kerugian. Tiba-tiba, payung dewa meledak dan berubah menjadi pisau payung Dao, bertarung dengan sayap Dewa Wujin. Dan saat Brahma Miles lewat, segel dewa mengguncang kekuatan agung dan agung, menghancurkan ruang. Qin Yichen mengejar dan membunuh sepanjang jalan. Tetapi di bawah dua Tao Bao ini, Brahma Miles benar-benar melarikan diri semakin jauh, dan secara bertahap tidak bisa mengejar. Ingin pergi. Wajah Qin Yichen tenggelam, merampok hartanya, dia harus siap dibunuh. Tiba-tiba, ruang di bawah kaki Qin Yichen hancur, dan Feng Qing dipanggil. Kapal perang ini adalah mas kawin Putri Wenxing yang paling berharga. Kapal perang itu berlari kencang dan langsung menghancurkan sisa tenaga yang tersisa dari segel Tuhan. Dao Jin yang agung bahkan lebih mempesona dan mempesona, menembus langit. Berdiri di kapal perang, Qin Yichen segera menyusul Brahma Miles. Tapi Bai Guanxing menatap matanya. Tapi panik, Feng Tianxing. Kamu melepaskan dia? Ya, atau yang lain. Aku membunuh Kong Wu. Jangan mengira kita semua tahu. Saya bisa membunuhnya dengan mudah. Jangan paksa aku. Ketika Kong Wu melihat ini, dia juga sangat ketakutan, dan tiba-tiba merangkak keluar dari sisa-sisa leluhur klan angin, dan seluruh tubuhnya juga penuh dengan kekuatan. Pengkhianat. Kamu pengkhianat. Apakah kamu lebih suka menghentikan Tuan Feng dan menjadi anjing elang untuk klan permaisuri, dan membunuhku? Aku akan berdiri saja. Ayo bertarung dan lihat siapa yang membunuh siapa. Berdiri di kapal perang, Qin Yichen melihat ke belakang sedikit, dan tiba-tiba mencibir. Aku akan menentukan nasib Fan Wanli. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan membunuh Kong Wu.
Kamu. Ujung jari Bai Guanxing bergetar. Dan tepat pada saat ini, dia melihat kapal perang Feng Qing melompat ke dalam kehampaan dan tiba-tiba muncul di belakang Fan Wanli. Kapal perang yang luar biasa ini yang dibuat oleh Dao Jin bergegas menuju Fan Wanli. Ledakan. Kapal perang itu vertikal dan horizontal. Dan Dewa Brahma Miles muncul. Tetapi juga tampak kecil dan tak tertahankan. Di bawah tabrakan sengit ini, tulang-tulang dewa tiba-tiba hancur dan darah dewa memercik. Ledakan. Qin Yichen mengangkat telapak tangannya, menyebabkan kapal perang Feng Qing menukik, menghancurkan Fan Wanli. Dan Fan Wanli juga panik saat ini, dengan dampak yang sangat menakutkan. Jika dia benar-benar menghancurkannya ke tanah, saya khawatir dia bahkan tidak akan bisa mempertahankan tubuh yang utuh. Feng Tianxing, kamu berani. Kamu, apakah kamu tahu bahwa aku adalah kaisar dan permaisuri? Apakah kamu berani membunuhku? Kamu telah menyebabkan cukup banyak masalah, dan jika kamu terus membunuh, Kaisar Ke tidak akan bisa melindungi kamu. Qin Yichen mencibir lebih dan lebih, saya berani membunuh Anbu dari pengadilan surgawi, tetapi Anda masih hilang. Ledakan. Tidak hanya itu, tetapi Dao Jin di haluan kapal diubah menjadi tombak-tombak. Sepertinya dia berencana untuk memaku Fan Miles ke haluan kapal, membuatnya sulit untuk melarikan diri dari hantaman yang menghancurkan dari penyelaman yang menghancurkan ini. Fan Wanli penuh dengan lubang darah saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka Dewa Pedang Bawaan ini menjadi begitu kejam. Melihat surga Kaisar, apakah tidak ada kekuatan yang bisa membuatnya takut? Tanda seru. Brahma Wanli juga kejam. Tiba-tiba, ada secercah cahaya cemerlang bermekaran dari tengah alis. Cahaya cemerlang seakan ada di dunia. Sungguh sangat berharga dan membuat orang menyerah dan tidak berani melakukan kesalahan. Ini adalah mata Qin Yichen berkedip. Hua Guang ini jelas merupakan kekuatan magis yang tersembunyi di tubuh suku Fan Ming. Aura kekuatan supernatural ini begitu ganas, dan ketika Hua Guang muncul, itu sudah menyatakan hukuman mati Qin Yichen. Ada kehadiran yang ganas di Fan, dan bahwa Hua Guang telah menutupi wajahnya. Lepaskan aku, atau kita akan mati bersama. Alis pedang Qin Yichen mengerutkan kening, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan gelombang fluktuasi di belakangnya. Ini, tembakan Bai Guanxing. Saya melihat lengan Bai Guanxing tiba-tiba mengeluarkan cakram, yang diukir dengan sempurna dengan langit, bumi dan bintang-bintang, gunung, matahari, bulan, dan garis-garis bersilangan, dan misteri itu tampak memenuhi langit dengan cahaya. Kamu was-was saat melihat ini. Benda ini sepertinya adalah jam matahari bagi nenek moyang untuk merekam almanak, tapi berbeda. Jam matahari itu hanya mengamati terik matahari, dan bintang ini sepertinya bisa memutar bintang-bintang anime.